saudara-saudara, salam jumpa lagi dengan saya. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saudara-saudara, kali ini saya ingin menyampaikan materi berupa bargaining position dalam mengadakan negosiasi dengan perusahaan. Seringkali kita mengalami kesulitan dalam bernegosiasi dengan perusahaan. Sebelum saya memulai dengan video ini, dengan materi tersebut, saya berharap saudara dengan keikhlasan atau dengan rendah hati saya berharap saudara bisa memberikan kritik, saran, dan subscribe pada saya agar nantinya saya bisa memberikan video yang lebih baik lagi, karena tanpa kontribusi dari saudara saya bukanlah apa-apa. Saudara-saudara, saya lanjutkan lagi masalah materi ini. Saudara-saudara, bila mana saudara menghadapi negosiasi dengan perusahaan, usahakan saudara dalam keadaan posisi yang kuat ya. Posisi yang kuat maksudnya saya adalah bila mana saudara melamar satu pekerjaan di perusahaan lain, usahakan saudara masih keadaan aktif di perusahaan sebelumnya. Jangan saudara dalam keadaan menganggur atau kena PHK ataupun masalah lain yang merugikan posisi saudara dalam bernegosiasi. Karena apa? Dalam bernegosiasi itu, bila mana saudara dalam keadaan lemah, saudara kan tidak akan bisa bernegosiasi dengan baik dengan perusahaan, karena perusahaan tahu bila mana saudara ini saat ini butuh pekerjaan, saudara saat ini butuh penghasilan, sedangkan saudara sendiri saat ini dalam keadaan nganggur atau kena PHK atau sudah resign dari perusahaan sebelumnya. Jadi saudara istilahnya tidak ada pegangan yang dipegang untuk kedepannya. Ini adalah posisi yang lemah bagi saudara. Sedangkan perusahaan dia akan mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi daripada saudara. Karena apa? Dia masih banyak stok kandidat-kandidat yang melamar di perusahaannya. Jadi bila mana tidak mendapatkan saudara, di perusahaan masih bisa mendapatkan dari bursa tenaga kerja lain yang mungkin kualitasnya lebih bagus daripada saudara. Untuk itu saya berharap bila mana saudara ingin melamar suatu pekerjaan, usahakan saudara itu masih dalam keadaan aktif ya. Kalaupun misalkan kena PHK atau menganggur, usahakan saudara punya kegiatan lain yang bisa saudara andalkan, bisa Anda sampaikan dalam negosiasi itu. Misalkan saudara dalam negosiasi itu ditanya, saat ini saudara lagi apa, punya kegiatan, jangan katakan saudara dalam keadaan menganggur ya, atau saudara resign. Kalau bisa saudara katakan bahwa saya saat ini punya usaha, saya usaha di rumah, misalkan buka usaha kecil-kecilan, misalkan buka warung atau buka editing foto atau apapun yang bersifat positif ya saudara. Karena hal ini menandakan bahwa itu saudara masih aktif di dalam kegiatan sehari-hari. Jangan sampai saudara menceritakan saat ini saya sedang nganggur, saya lagi mencari kerja, atau saat ini saya sudah resign dari perusahaan sebelumnya. Hal ini akan menjadi pertanyaan bagi perusahaan, kenapa saudara ini saat ini nganggur, kenapa saudara ini saat ini resign dari perusahaan lain. Hal yang ini tentu akan mempengaruhi saudara dalam bernegosiasi. Kalau saudara menceritakan hal ini, posisi bargaining saudara lemah terhadap perusahaan itu, sedangkan perusahaan punya posisi tawar yang bagus terhadap saudara. Karena apa? Dalam kondisi yang lemah ini, saudara akan mudah diberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan
saudara tidak bisa menolaknya. Dalam artian belum tentu tawaran yang menggiurkan itu belum tentu sesuai dengan saudara. Boleh jadi tawaran itu lebih rendah daripada keinginan saudara. Tapi karena saudara posisinya lemah, mau tidak mau, saudara akan menerima tawaran itu. Karena saat itu Anda misalkan dalam keadaan nganggur atau dalam keadaan tidak punya pekerjaan lain, ini yang menyebabkan saudara menerima keadaan. Itu yang bisa sampaikan dalam materi bargaining position ini. Saya berharap dalam bargaining position nantinya saudara dengan perusahaan mempunyai persiapan, katakan bahwa saudara ini punya posisi yang bagus dalam diri saudara. Jangan saudara belum apa-apa menyampaikan hal yang negatif terhadap diri saudara kepada perusahaan. Nanti saudara akan mempunyai posisi yang lemah dalam tawar-menawar dengan perusahaan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya sampaikan lagi saudara, semoga saudara tidak berkeberatan memberikan subscribe pada video ini agar nantinya saya bisa memberikan video-video yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.